Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial aplikasi matematika bareng Kak Elna. Dan saat ini kita akan melakukan tutorial untuk aplikasi di desmos.com. Ini adalah website ya, bisa kamu akses langsung secara online gitu di website desmos.com. Tinggal diketik aja langsung desmos.com, nanti juga langsung keluar. Ini adalah tampilan awalnya dari desmos.com. Dan ini banyak aplikasinya ya di dalam sini, nggak cuman untuk kalkulator aja, tapi juga ada untuk grafik fungsi, ada juga untuk matriks, ada juga untuk geometri. Dan kalau misalkan scroll ke bawah, di sini juga ada seperti classroomnya gitu. Desmos punya classroomnya. Dan untuk video tutorial ini sudah aku buat di tutorial sebelumnya. Bisa di scroll aja di akun aku. Karena untuk sekarang video ini kita akan fokus ke grafik fungsi ya di grafing kalkulator ini. Coba kita klik grafing kalkulator. Ya, tampilannya kan seperti ini, ada grid-gridnya gini, kotak-kotak ya. Ada kotak-kotaknya. Dan tampilannya ini sebetulnya bisa kamu atur sesuka kamu. Cara pengaturannya bagaimana ada di sini. Di sini cara ngaturnya. Kalau misalkan hurufnya pengen besar, boleh klik ini. Kalau kecil ini gitu. Misalkan nggak suka ada kotak-kotak kecilnya, boleh diklik ini gridnya, dihilangkan. Kalau misalkan mau ada, ditampilkan aja. Ini juga bisa diatur untuk angkanya dan juga untuk garis-garis kecil-kecilnya aja. Oke. Untuk labelnya juga bisa kita tambahkan. Misalkan untuk sumbu X-nya kita pakai X ya. Y-nya juga tambahkan Y, itu bisa. Dan kalau misalkan kamu pengen ada panahnya di sumbu X dan sumbu Y, bisa ditambahkan juga untuk panahnya. Tapi aku lebih suka nggak pakai, jadi kita hapus aja ya. Kayak tadi tampilan awal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengaturan di graphing kalkulatornya. Di sini juga ada pengaturan ya, tapi nanti bisa digunakan kalau sudah ada rumus-rumus fungsinya di sini. Terus juga ini nggak harus pakai keyboard, karena sebetulnya di keyboard sini ada ya. Sebelah sini ada keypadnya. Nah, bisa digunakan juga. Ini juga sudah ada angka-angkanya, sudah ada simbol-simbol juga bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita mulai saja untuk membuat sebuah grafik fungsi. Contohnya kita misalkan punya grafik fungsinya fx sama dengan 3x plus 2 ya. Nanti Desmos akan secara otomatis membuatkan garis sesuai dengan fungsi yang kita tulis ya. Ini adalah garis warna merah ini adalah garis untuk fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Kalau misalnya kita mau bikin garis yang baru, kita nggak bisa pakai simbol fx lagi ya, karena nanti akan nyangkut gitu ke rumus yang awal. Jadi misalkan kalau misalkan pengen bikin garis yang baru, bisa pakai fungsi lain, misalkan gx sama dengan 2x plus 3 misalkan. 2x plus 3. Nah, nanti garisnya akan muncul nih, yang biru ini adalah garis untuk dx 2x plus 3. Ini kan kalau untuk garis ya. Gimana kalau kita pakainya persamaan kuadrat? Coba kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi hx misalkan sama dengan x kuadrat aja. Nah, untuk pakai x kuadrat ini, setelah huruf x kita pakai simbol topi ya. Di keyboard simbol topi, nanti tinggal tambahin angka 2. Nah, gini. Ini adalah kalau fungsi kuadrat. Kalau yang minus gimana ya? Kalau misalkan negatif, apa nih? LX. Boleh deh, apa aja ya. Misalkan negatif X pakai topik lagi kuadrat. Nah, nanti grafik fungsinya akan jadi parabola yang terbalik. Ini cara untuk menggambar grafiknya gitu kalau kita udah punya fungsi. Terus kalau misalkan kita sudah punya fungsi, pengen menentukan, pengen tahu kalau misalkan nilai X-nya kita ganti jadi angka tertentu, itu apakah
sama desmosnya akan dihitungkan, coba ya. Misalkan pakai fungsi yang tadi awal fx 3x plus 2, kita misalkan x-nya itu 3. Kalau x-nya 3 ternyata fx-nya itu 11 ya. Ini langsung dihitungkan sama desmosnya, langsung keluar sendiri. Kalau diganti jadi 5 misalkan. Nah, langsung keluar juga ya fx-nya. Tapi kalau misalkan nggak mau ngitung satu-satu, ini bisa banget dibuatkan dalam sebuah tabel dari fungsi ini. Tinggal klik aja yang tadi gambar ini, gerigi gini ya, buat gerigi gini. Nanti akan ada tabelnya di sini. Akan ada tabel, tinggal diklik aja. Langsung kelihatan. Kalau misalkan nilai X-nya min 2, fx-nya berapa. Di sini juga langsung muncul titik-titiknya untuk masing-masing nilai X-nya ya. Langsung bisa keluar. Dan kalau misalkan pengen ditambahin, aku pengen tahu dong kalau misalkan X-nya min 3, langsung juga keluar ya, tinggal ditambahin aja. Dan nggak harus berurutan. Misalkan karena di negatif harus di atas gini, harus di atas min 2, nggak usah. Jadi bisa langsung disesuaikan aja, bisa langsung dicari di sini. Seperti itu. Untuk mencari tahu nilai fungsinya kalau nilai X-nya kita ganti-ganti. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk eksplorasi bentuk parabola ya. Kira-kira bisa nggak nih kita eksplorasi bentuk parabola di Desmos ini? Karena parabola berarti kita harus ganti fungsinya jadi fungsi kuadrat dulu ya. Misalkan gini deh, 2x kuadrat ya. Oh, atau enggak, kita coba di titik puncaknya 0,0 dulu deh. Ini. Seperti ini ya. Ini bentuk fungsi kuadrat yang sangat sederhana, biar titik puncaknya di 0,0 karena kita pengen lihat perubahan-perubahannya. Ini karena fungsinya positif, berarti parabolanya terlihatnya ke atas ya, bentuknya terbuka ke atas. Kalau misalkan negatif, tadi sudah kita cobain sih, tapi kita coba lagi deh. Ya, X negatif ya, negatif X kuadrat. Nah, bentuknya akan terbuka ke bawah seperti grafik yang berwarna hijau ini. Tapi titik puncaknya tak sama ya, tetap di 0,0. Tinggal arahin aja nih kursornya ke sini, ke titik puncaknya tuh 0,0. Kalau misalkan kita ganti ya, misalkan ini jadi 2x kuadrat deh, tambah 3 misalkan. Tetap ya, kita tinggal ngarahin kursor aja ke sini. Nanti akan langsung ditunjukin sama Desmos. Titik puncaknya adalah di 0,3. Menariknya menggunakan Desmos ini kita bisa tahu nih perubahan-perubahan grafik hanya dari merubah koefisien atau konstantanya. Contohnya gini deh, misalkan kita punya yang tadi ya, x kuadrat, grafik x kuadrat. Kalau misalkan kita tambahkan koefisien, satu aja di depannya, misalkan 2. Kita bisa lihat ya perubahan grafiknya, parabolanya jadi seperti apa. Tadi kan lebih lebar. Jadi sekarang ketika ditambahkan koefisien 2 itu terlihat bahwa grafiknya lebih kecil. Kalau misalkan kita tambahkan koefisien 3 misalkan, dia makin kecil lagi. Kalau 5, nah dia juga makin kecil lagi. Jadi dengan menggunakan Desmos ini kita bisa tahu perubahan grafik kalau misalkan koefisien sebuah fungsi itu kita ubah. Cara yang paling menariknya adalah kalau tadi kan kita langsung tulis ya angkanya berapa, angkanya 2 apa 3. Kita bisa melihat secara real time gitu. Kalau misalkan perubahan koefisiennya. Misalkan contoh gini ya, aku tambahkan A. Nah, dia akan muncul nih slider di sini. Tinggal diklik A-nya. Kalau misalkan A-nya ini kita ganti jadi 3 misalkan. Nah, bentuknya akan begitu.
kita bisa geser-geser nih. Tuh, kita bisa geser-geser semakin A-nya kecil gitu ya, berarti oh semakin A-nya kecil atau semakin koefisiennya kecil dari fungsi X kuadrat ini, berarti parabolanya akan menjadi semakin lebar, tapi titik puncaknya itu tidak berpengaruh. Jadi koefisien itu tidak merubah titik puncak, tapi dia hanya merubah kurva jadi lebih lebar gitu. Tuh, kalau misalkan koefisiennya lebih besar, kurvanya akan lebih kecil, lebih sempit gitu. Oh, dari sini kita bisa simpulkan bahwa koefisien itu ternyata tidak merubah titik puncak sebuah kurva ya. Tidak merubah titik puncak sebuah parabola di kurva. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menambahkan sebuah konstanta dalam fungsi kita? Apakah fungsi kita nanti akan berubah? Seperti tadi kalau koefisiennya diganti-ganti, konstanta. Nah, ternyata di sini muncul slidernya untuk konstanta, bisa kita klik, langsung muncul. Kalau tadi konstantanya 0, kita masukin aja konstantanya 0, berarti titik puncaknya ada di 0,0. Tapi kita coba ganti konstantanya jadi 1 misalkan. Ternyata titik puncaknya berubah ya, walaupun di koefisiennya tetap gitu. Misalkan koefisiennya kita pakai 1 nih ya, biar X kuadratnya tetap. Tapi konstantanya kita ganti jadi 2 misalkan. Oh, ternyata titik puncaknya berubah. Ternyata konstanta itu mempengaruhi titik puncak. Di sini bisa terlihat ya kalau pakai aplikasi Dosmos ini, jadi langsung bisa kelihatan untuk perubahan-perubahan grafiknya secara langsung. Kita slide coba ya. Kalau misalkan konstantanya semakin kecil, berarti titik puncaknya juga semakin kecil. Lalu bagaimana kalau kita ingin menentukan sumbu simetri ya? Misalkan kita mau menentukan sumbu simetri. Kita tambahkan slider H-nya. Tadi kan baru muncul ya H-nya. Misalkan H-nya itu sama dengan X. Kita tambahkan aja deh. Karena dia sumbu simetri ya. Berarti H-nya itu sama dengan X. Kita akan coba ubah. Kalau H-nya dirubah, apakah titik pusatnya akan berubah? Titik pusat, iya. Titik puncak, sorry, titik pusat. Titik puncaknya akan berubah. Dan ternyata, iya, titik puncaknya akan berubah. Apalagi kalau misalkan konstantanya kita rubah juga, titik puncaknya juga berubah. Berarti kita bisa simpulkan bahwa titik puncak itu dipengaruhi oleh sumbu simetris dan juga konstanta. Tapi untuk koefisien itu hanya berpengaruh pada lebar atau sempitnya sebuah grafik. Jadi itu dia tutorial salah satunya ya untuk desmos.com di bagian eh, graphing kalkulator ini. Kita jadi bisa melihat nih kalau misalkan untuk parabola, kita bisa eksplorasi apakah koefisien itu kalau dirubah-rubah bisa eh, merubah bentuk parabolanya. Kalau misalkan konstanta juga dirubah-rubah, apakah bisa menentukan merubah titik puncaknya. Dan ternyata koefisien itu menentukan arah dan lebar parabola ya. Ini tuh bisa kita lihat. Kalau misalkan koefisien negatif, berarti parabolanya akan terbuka ke bawah. Tapi kalau misalkan positif akan terbuka ke atas. Dan semakin besar koefisien, parabolanya akan semakin sempit gitu. Dan untuk konstanta itu menentukan titik puncak ya. Kalau misalkan konstantanya makin besar, berarti titik puncaknya makin jauh. Tuh, makin besar ya. Kalau misalkan konstantanya makin besar, titik puncaknya makin besar. Kalau yang dia semakin negatif, dia juga akan menjadi semakin kecil titik puncaknya. Seperti itu. Jadi lebih interaktif ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk dari
grafik-grafik fungsi yang kita buat dengan Desmos ini jadi visualisasi untuk grafiknya tuh lebih kelihatan gitu. Jadi siswa atau peserta didik atau mungkin kita sendiri yang sedang belajar gitu bisa melihat dengan lebih jelas. Oh, jadi kalau misalkan nilainya dirubah tuh jadi begini bentuknya. Oh, fungsinya dirubah tuh untuk ini. Jadi kalau misalkan pakai Desmos itu bisa lebih kelihatan gitu, nggak terlalu abstrak di mata kita gitu, karena kelihatan perubahan-perubahannya secara langsung dan interaktif. Dan enaknya Desmos ini nggak usah pakai aplikasi yang di-download, bisa langsung online aja gitu. Jadi nggak menu-menuhin memori kita gitu. Tapi kalau misalkan mau di-download juga bisa, dia punya aplikasi di handphone ya. Ada namanya Desmos juga, bisa download di aplikasi Play Store atau misalkan juga bisa di App Store. Cuman aku sendiri sih belum pakai ya untuk yang aplikasi di handphone itu. Aku cuma pakai dan cuma mempelajari yang ada di website ini aja. Oke, itu dia tutorial membuat grafik fungsi dan juga parabola dan juga eksplorasi parabolanya melalui desmos.com. Semoga aku bisa bikin video selanjutnya. Mungkin untuk geometri, maybe. Siapa yang tahu ya, coba komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.